Kian, ayo kita foto bersama. Baiklah. Duduk di sana dan foto. Tolong foto aku. Oh. Ganti pose. Apa aku jadi gemuk? Tidak sama sekali, lihat. Kian kira adalah Kian paling imut di dunia. Haku. Kian, tunggu di sini. Kalian mau apa? Maaf, Shen Xiao. Dipesan orang, ambil nyawamu. Facing, sadarlah. Facing, sadarlah. Sing, dulu ibumu. Nekat melepasmu merantau. Kini kita bertemu lagi, sudah terpisah dunia. Ibu, sudah jelas, adik setelah meninggalkan rumah. Punya seorang wanita. Dia hamil anak adik. Inhan, cepat jemput adik iparmu. Ini satu-satunya keturunan Sing. Aku akan ganti rugi 1000 kali lipat. Baik. Kian. Lama tidak bertemu. Kamu baik-baik saja? Baik, kamu tidak menikah dengan guanyau kita. Tak derma membunuh suami, keras benar. Dapat suami berumur pendek, tidak dapat uang mahar. Benar-benar pembawa sial. Betul, wanita ini di dalam perutnya. Hamil anak tidak hanya itu. Jadi bodoh sendiri, bukankah ini membuat kita merawatnya seumur hidup? Sial benar. Ayah, ibu, bodoh. Bodoh juga ada untungnya, Cian baik. Kamu mau main dengan Kian? Cian sebentar. Main game kecil dengan Paman Wang ya? Baik, Kian paling suka main game. Ibu. Pakai bodoh tukar mahar. Manfaatkan sampah, bagaimana menurutmu? Aduh, dokter bilang dia diserang, otaknya rusak. Seumur hidup tidak sembuh. Kalau tidak, kita bisa minta lebih. Wah, bagus sekali, hei. Pergi. Gadis manis yang lucu ini, benar-benar punya daya tarik tersendiri. Ayo, biar paman cicipi dengan baik. Jangan mendekat, Kian tidak mau bermain denganmu. Ini bukan urusanmu, ayo, biar paman main denganmu. Kian tidak mau bermain lagi. Jangan. Pergi. Kamu berani mengganggu keluarga Shen? Tidak takut mati? Kamu siapa? Coba cari tahu siapa aku. Kalau kamu dari keluarga Shen. Aku adalah kepala keluarga Shen. Tuan Muda. Pukul dia dengan keras. Kakak, aku salah, aku salah. Semua salah Lu Guangyao. Demi mas kawinnya sendiri, dia menjual adiknya padaku. Aku tidak ada hubungannya, kakak. Kakak, kumohon maafkan aku. Kumohon kakak. Suami, Kian takut. Kamu salah orang. Aku bukan suamimu. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan keluarga kami? Ibu,
Jangan pukul Kian-Kian. Biasanya dia bagaimana memukulmu? Pukul, ibu memukul Kian-Kian dengan tongkat. Sakit. Ibu juga tidak memberi Kian-Kian makan. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu, memukulmu kenapa? Hari ini aku pukul kamu 3 kali. Hai. Kalau kamu suka si bodoh ini, bayar dengan baik. Bagaimana bisa menyewa beberapa orang untuk menakut-nakuti kami? Ingin gratis? Benar. Asisten Song. Tuan muda, apa? Mau apa? Biasanya mereka bagaimana memperlakukan nyonya? Hari ini balas 100 kali lipat. Aduh, aduh. Apa yang terjadi? Kamu mau bawa Kian-Kian kemana? Pulang. Pukul mereka. Aduh, aduh. Tolong. Tuan muda, istri kedua dan anak dalam kandungannya baik-baik saja. Hanya sedikit shock dan trauma di kepala. Mungkin pemulihannya tidak mudah. NK, kamu kurus sekali. Hamil tapi masih mengalami. Pukulan berat seperti ini benar-benar menderita. Jangan takut, mulai sekarang ini adalah rumahmu. Rumah. Ya, mulai sekarang kamu tinggal bersama kami. Suami juga akan tinggal bersama Kian-Kian? Inhan dan Feisheng adalah kembar identik. Pantas saja Chen salah mengenali. Inhan adalah kakak laki-laki. Feisheng adalah adik laki-laki. Ini kakak laki-lakimu, bukan suamimu. Ini kakak laki-laki. Ibu yang salah. Dulu seharusnya tidak memaksa Sing-Sing. Untuk mengambil alih cabang perusahaan. Awalnya ingin dia berjuang, siapa tahu malah terpisah selamanya. Mulai sekarang, aku akan menebus semua yang kurang untuk adikmu. Dan memberikan semuanya kepada Chen. Dan anak dalam kandungannya. Nyonya muda kedua. Ini adalah desainer senior dari Prancis yang sengaja dipesan oleh nenek untuk menyiapkan gaun mewah untukmu. Ini adalah perhiasan warisan yang sengaja dibeli untukmu. Ini adalah sertifikat properti villa di Tiongkok. Ini adalah nenek yang memilih jam tangan baru untukmu. Kian-Kian, apa lagi yang kamu inginkan? Ibu, apa gunanya memberikan ini semua kepada seorang anak? Jangan bicara seperti itu tentang Kian-Kian. Kian-Kian ingin bintang. Inhan, kamu segera hubungi Observatorium Nasional, lihat apakah bisa membeli sebuah bintang. Dan beri nama dengan nama Kian-Kian kita. Ibu, Aku tidak peduli apapun yang sedang kamu kerjakan sekarang. Keluarga kita telah menyesuaikan Chen. Sekarang Kian-Kian adalah yang paling penting. Mulai sekarang dia tinggal di sebelahmu. kamu harus merawat adik iparmu. Kamu dan Sing-Sing sangat mirip. Mungkin bisa membantu Kian-Kian pulih lebih cepat. Masih banyak urusan perusahaan yang harus kukerjakan. Jangan harap aku merawatnya. Dasar anak kurang ajar, apa yang kamu bicarakan? Urusan perusahaan akhir-akhir ini. Serahkan saja kepada Zhao Ming untuk menanganinya. Prioritasmu sekarang adalah merawat Kian-Kian. Aduh, semuanya salah ibu. Kian-Kian sayang, jangan takut. Ibu menakuti kamu. Kian-Kian, kamu memiliki seorang bayi di dalam kandunganmu. Kamu harus menyayanginya, melindunginya, tidak boleh membiarkannya. Jangan sampai terluka sedikit pun, mengerti? Iya, Kian-Kian akan melindungi bayi kita. Ada apa dengan Nyonya Shen? Zhao Ming, Feisheng sudah pergi, urusan perusahaan. Mungkin akan sedikit kacau, tolong perhatikan baik-baik. Tentu saja, keluarga Shen telah berbuat banyak untukku. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Zhao Ming, kamu sudah bekerja keras. Ini kewajibanku. Tuan muda, aku sudah menyuruh orang menyelidiki TKP pembunuhan itu, gerombolan itu. Munculnya sangat mencurigakan, jelas-jelas. Mengincar tuan muda kedua. Selidiki terus. Baik. Selain itu, perlu aku bawa Lu Kian-Kian untuk tes amniosentesis, mencocokkan DNA janin? Tidak perlu. Kian-Kian bukan orang seperti itu. Tuan muda sudah kenal Nyonya muda kedua sebelumnya? Laki-laki di dunia ini begitu banyak. Kenapa kamu harus bersama denganku? Shen Feisheng?
Maafkan aku, Yinhan. Aku dan Sing Sing akan meninggalkan kota Yunhai. Kamu bisa hidup sesuai keinginanmu. Semoga kalian bahagia. Jangan tanya yang tidak perlu. Sudahlah, selidiki saja. Ingat, rahasia. Mengerti. Lu Kian. Kenapa kamu tiba-tiba kembali ke hidupku? Aduh, Ada apa? ada sesuatu di sana. Kian takut. Gak ada apa-apa kok, kamu. Sayang, Kian takut. Temani Kian tidur. Sayang, Kian takut. Temani Kian tidur. Nyonya muda kedua, aku dengar suaramu tadi. Tidak apa-apa? Keponakan Zhang. Sudah kuperiksa, tidak ada apa-apa, cepat tidur. Ya. Tidur. Diam, cepat tidur. Kamu ngapain? Kian selalu makan sambil tiarap di lantai gitu? Kata papa mama. Aku ini cuma anjing peliharaan mereka. Anjing ya harusnya makan sambil tiarap. Berdiri. Keluarga lu kan juga keluarga terpandang. Kok bisa? Perlakukan anak perempuan begini? Mulai sekarang jangan makan kayak gini lagi. Dengar nggak? Kalau nggak mau makan yang benar, ya udah jangan makan. Hang. Lihat penampilanmu yang berantakan ini. Nanti beliin kamu 2 setel baju baru. Oke. Hai Yinhan, beberapa hari lagi ulang tahun papaku. Kamu ada waktu nemenin aku beli hadiah nggak? Aku lagi sibuk nih. Nanti aja ya. Shin Yinhan, yang kamu maksud sibuk? Yaitu nemenin cewek ini jalan-jalan? Kamu kok di sini? Gimana, boleh kamu nemenin cewek ini jalan? Nggak boleh aku dateng? Shen Yinhan, aku kan tunanganmu. Jangan pikir aku nggak tahu masa lalumu. Kamu nggak mungkin beneran suka sama cewek bodoh itu kan? Dia cuma adik iparku. Siapa tahu anak di kandungannya itu anak siapa? Anak adikmu atau orang lain? Adikmu sudah meninggal 3 tahun. Sudah nggak ada saksi. Jangan-jangan akhirnya nganggap anak orang lain sebagai harta. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Kalau kamu masih nggak bisa jaga mulut, aku bakal batalin tunangan sekarang juga. Tuan muda, tolong sadar, pernikahan kita ini kan nikah bisnis.
Keluarga Shen butuh dukungan dari keluarga Jiang. Kita ini hubungan saling menguntungkan. Lu Qianqian. Kasih aku satu dong. Kasih. Aku kasih kamu 50 juta. Aku mau kamu menggugurkan kandungan Lu Qianqian. Kasih aku satu dong. Kok nggak dikasih? Aku kasih. Kamu kasih aku. Ah. Cepat MA, pergi. Kalau ketahuan bisa repot. Cepat, cepat. Cewek ini kok lari-lari sembarangan sih? Pas. Hasil amniocentesis sudah keluar. Anak di kandungan Nona muda kedua memang anak tuan muda kedua. Asisten Song, nona muda kedua hilang. Segera tutup seluruh mall, lalu ambil rekaman CCTV. Tuan muda, Nona muda kedua diculik keluarga Lu. Asisten Song, kumpulkan orang untukku. Aku mau mereka bertiga. Sayap. Wah, si imut sudah bangun. Kali ini kamu tidak bisa kabur lagi. Hahaha. Jangan. Lu Qianqian, kamu jangan sampai kenapa-kenapa ya. Jangan. Jangan. Tolong, S.I. Emmett, tolong. kamu masih berani teriak? Apa yang kalian mau lakukan? Di mana Lu Qianqian? Aku. Ini urusan kalian apa? Aduh. Cepat bilang. Aku. Siapa yang menyuruhmu dulu memaksakan diri menikah dengan seorang suami? Menjadi janda dengan anak. Lu Qianqian, kamu tenang saja melakukan aborsi. Kalau tidak, kamu akan menderita. Jangan sakiti bayi Qianqian. Lu Qianqian. Kenapa kamu lagi? Waktu lalu kamu juga yang merusak rencanaku. Sepertinya pelajaran yang kuberikan waktu lalu belum cukup. Ini anak perempuan keluarga Lu. Itu urusan keluarga Lu. Dia sekarang janda, hanya dengan aborsi. Orang baru mau menikahinya. Lu Qianqian adalah keluarga Shen. Keluarga Shen? Keluarga Shenyang mana? Di dunia ini, banyak orang yang berkeluarga Shen. Bukan sembarang keluarga, tapi keluarga Shen terkaya di Yunhai. Keluarga Shen, orang terkaya. Keluarga Shen? Kaya sekali? Suaminya itu. Kalau benar keluarga Shen terkaya, mana mungkin? Bahkan mahar pun tidak bisa bayar. Betul. Banyak orang ingin membeli anak dalam kandungannya? Baiklah. Anak dalam kandungannya memang berharga. Kalau mau kami lepaskan dia juga bisa. Beri kami 60 juta. Kami akan lepaskan dia. Aku beri kalian 100 juta. Baik. Uang arwah? Apa maksudmu? Ini uang tebusan nyawa kalian. Hancurkan mereka. Di kota Yunhai. Berani menyentuh anggota keluarga Shen, berarti mencari masalah. Tuan Shen, Kimahan. Lepaskan kami. Lu Qianqian adalah putriku. Aku sangat menyayanginya. Mana mungkin aku menyakitinya, kan? Maaf Tuan Shen, mereka yang menyuruhku melakukan.
Oh, rasa bosi, aku tidak tahu ini adalah keturunan keluarga Shen. Apa yang dialami Nyonya? Balas 100.000 kali lipat pada mereka. Aduh, Pukul mereka. Aduh, aduh, aduh. tolong. Tuan, Nona Lu karena terkejut. Menyebabkan posisi janin tidak stabil, detak jantung janin terganggu. Ada tanda-tanda keguguran. Bagaimana aku bisa melindungimu dengan baik? Jika sekarang memaksakan untuk mempertahankan janin, tingkat keberhasilannya hanya 5% dan akan menyebabkan kemandulan di masa depan. Tuan Shen, apakah Anda memilih menyelamatkan bayi? Atau menyelamatkan ibunya? Tunggu. Bu, Qian sekarang dalam keadaan sangat berbahaya. Tapi Yinhan, ini adalah anak adikmu. Adikmu sudah pergi, kamu tidak bisa tidak meninggalkan. Sedikit kinengan untakibyu. Jika Sing Sing masih ada, dia pasti juga ingin kita melindungi Qian. Saya ingatkan sekali lagi, kondisi pasien sangat darurat. Tidak bisa ditunda lagi. Baik Yinhan, sesuai keinginanmu. Saya ingatkan sekali lagi pada Anda berdua. Jika sekarang memaksakan untuk mempertahankan janin, tingkat keberhasilannya hanya 5% jika sudah yakin. Silakan tanda tangan di sini. Jangan. Jangan sakiti bayi Qian. Qian, jika mempertahankan bayi, kamu akan terluka. Tidak apa-apa. Yinhan ini. Bu, dengarkan dia. Dia adalah ibu dari bayi itu. Amit Pa, Lindungi Qianku yang malang. selamat dan sehat. Amit Pa. Dokter, bagaimana keadaannya? Tenang, ibu dan bayi baik-baik saja. Operasinya sangat sukses. Syukurlah. Aku juga bisa tenang sekarang. Tunggu sampai perawat membawanya ke ruang perawatan, baru bisa dijenguk. Ibu dan anak selamat, istirahat yang cukup ya. Qian. Masih belum istirahat? Mau melakukan operasi lagi. Qian. Ibu hari ini sangat mengkhawatirkanmu. Yinhan, kamu tinggal di sini untuk merawat Qian. Qian sudah bekerja keras. Qian mau makan apa? Aku akan membuatkannya untukmu. Qian ingin makan kue stroberi, keripik kentang, coklat. Kamu tidak boleh makan itu sekarang. Baiklah, akan kubelikan untukmu. Yinhan, apakah Qian bukan ibu yang baik? Bagaimana bisa Qian bukan ibu yang baik? Qian adalah ibu yang terbaik. Kamu terlalu lelah, tidurlah sebentar, pasti akan lebih baik. Yinhan, aku akan menyiapkan makanan untuk Qian. Kamu jaga baik-baik dia di sini. Ibu, Ada APA? jangan beli makanan junk food, siapkan saja.
makanan herbal dan bubur yang bergizi. Baiklah, baiklah, kamu juga peduli. Ibu mengerti. Lu Kian, sampai mati pun kamu ingin melindungi anakmu dan Fei Xing ya? Bahkan dengan nyawamu sendiri. Benar-benar keluarga Shen ya. Benar-benar orang bodoh ini bisa naik kelas tinggi, aduh. Kalian datang untuk apa? Wah, mertua sayang. Maaf sekali ya. Selama ini, putri kami merepotkan kalian. Benar? Ini, kami dengar dia sudah keluar dari rumah sakit, jadi sengaja datang menjenguk. Kalian masih berani datang? Ah, jangan bilang begitu. Sebelumnya, kami tidak tahu diri. Kali ini, kami datang khusus untuk meminta maaf kepada kalian. Ya. Kalian tidak perlu minta maaf kepada kami. Harusnya minta maaf kepada Kian. Iya. Kami ke depannya pastikan memperlakukan Kian dengan baik. Tidak akan membiarkannya sedih lagi. HMPH, bagaimana kalian memperlakukan Kian dulu? Kami sangat tahu, sekarang datang minta maaf. Jangan Ada Maxad Lane. Aduh. Wahai mertua. Aduh, jangan bicara begitu, kami kali ini benar-benar tulus datang minta maaf. Ayah. Lajapila. Kian adalah anakku. Mana mungkin aku tega menyakitinya? Betul-betul, harus minta maaf, aduh buta mata. Hampir saja menyakiti anak kandung keluarga Shen. Bisakah kami masak melihat Qian? Ikut aku. Ya. Jangan mendekat. Kian, ini Mama. Mama. Ya. Mama. Kian juga akan jadi mama. Kian yang paling baik dan mengerti. Bantu kakakmu, ya? Bagaimana caranya bantu kakak? Nanti bilang ke orang di luar. Kamu ingin pulang dengan Mama, ya? Apa sebenarnya rencana kalian? Boss Shen. Ini Boss Shen, keluarga kami sedang mengalami kesulitan, si Guangyao ini masih punya utang di luar, benar-benar tidak ada jalan lain. Makanya kami ingin meminjam sedikit uang dari Anda. Iya. Boss Shen, kami janji. Asal Anda meminjamkan uang, kami pasti akan baik ke Kian. Tidak akan menyakitinya sedikit pun. Kalian pikir, aku akan memberi kalian kesempatan menyakiti Kian lagi? Kamu ini bicara apa? Kamu ini bicara bagaimana sih? Kami membesarkan Kian sampai besar. Bukankah dia harus membalas kami? Ku beritahu kalian. Kian adalah anakku. Kalau berani tidak memberi kami uang, kita akan melaporkan kalian ke pengadilan. Laporkan kami? Kalian punya hak apa? Inhan, biarkan mereka pergi. Hari ini kalau tidak dapat uang, kami tidak akan pergi. Ya, tidak pergi. Kalian berisik sekali. Kian mau tidur. Kenapa aku harus kasih kalian uang? Kenapa? Aku kasih tahu. Karena Kian adalah anak kami. 50 juta, tidak boleh kurang 1 sen pun. Dan setelah aku keluar, aku bisa buat seluruh kota Yunhai tahu kalian merebut paksa anak orang. Dan kamu masih punya hubungan tidak jelas dengan adik ipar. Kalian jual anak, masih mau noda. Nama baik keluarga Shen ya? Ayo, usir mereka. Usir mereka keluar. Kalau masih berani ganggu Kian. Percaya tidak aku bisa buat kalian tidak bisa tinggal di Yunhai? Pergi. Pergi. Qian Jangan Sadie. Mereka tidak layak jadi keluargamu. Nanti Mama akan merawatmu dengan baik. Tenang saja. Nanti di sini adalah rumahmu. Hang, Nyonya pulih dengan baik, Bai juga baik-baik saja. Hanya ibunya agak terlalu terkejut, mungkin butuh istirahat. Qian keluarga mereka. Kenapa diperlakukan seperti ini? Ibu, kamu istirahat dulu, di sini aku yang jaga. Baik. Harus jaga Kian dengan baik.
Jangan, jangan pukul aku, jangan. Jangan pukul aku. Suamiku. Aku sangat merindukanmu. Aku ulangi, aku Shen Yinhan. Bukan suamimu. Kian-Kian sudah jaga bayi dengan baik. Anak ini ikut kamu juga nasibnya kuat. Masih bisa ketawa, memang bodoh. Kian-Kian tahu. Ada Yinhan selalu temani Kian-Kian. Ada Yinhan di sini. Kian-Kian tidak takut apapun. Ayah ibumu. Sering menyakitimu ya? Berani menyakitimu, harusnya sudah siap menghadapi konsekuensinya. Membuatmu takut. Yinhan mengerutkan kening tidak cantik, tersenyum lebih cantik. Kian-Kian mau tidur. Tidurlah. Yinhan orangnya baik. Kian-Kian harus lebih baik ke Yinhan. Tiga orang dari keluarga Lu, aku yang urus. Aduh, aduh. Berhenti. Batuk-batuk. Triple A Shen Boss Shen. Ini ngapain si Bos Shen? Siapa yang suruh kalian memukul? Anaknya Lu Kian-Kian. Aku nggak tahu anakku, kamu. Kamu nggak apa-apa. Masih nggak mau ngomong. Aku ngomong waktu itu ada pria misterius. Datang ke kami kasih kami uang suruh kami menggugurkan anak di perut Lu Qianqian. Oh. Dia siapa? Orang itu pakai masker aku nggak tahu. Bos Shen. Bos Shen kasihanilah aku. Lumayan jujur. Tapi, kalian terus-terusan ganggu orangku. Tangan ini nggak usah dipakai lagi. Setan kamu setan. Kamu mau ngapain perempuan itu? Meski bukan anak kandungku. Tapi aku udah ngurus dia bertahun-tahun, mau kuajar gimana? Sok-sokan bilang perempuan. Lidah ini kayaknya nggak usah dipakai lagi. Tuan Shen kamu kasahanala aku Ini juga nggak ada hubungannya sama aku. Nggak ada hubungan. Kamu terlalu permisif biarin mereka ganggu orangku. Mata kamu. Nggak usah dipakai lagi. Aduh jangan. Asisten Song, mulai sekarang 3 orang ini. Nggak boleh muncul di depan istriku. Ya. Aku bawa hadiah kecil buat kalian. Kamu dan Nona Jiang dari grup perusahaan Jiang. Bagaimana hubungan kalian berjalan? Lumayanlah. Benarkah? Mungkin akhir-akhir ini perusahaan sedang sibuk. Jadi agak mengabaikannya. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Lambat laun harus menikah dengan Nona Jiang. Manfaatkan waktu luang nanti sore, ajak dia kencan di kafe. Dengar tidak? Apa itu kencan? Kencan itu ketika suka seseorang, lalu menghabiskan waktu bersama. Bergandengan tangan, makan, nonton film,
Kalau sudah cukup akrab, nanti akan menikah. Inhan juga pernah menggandeng tangan Kian. Kian juga suka Inhan. Kian juga ingin menikah dengan Yinhan. Suka Chan itu suka seperti keluarga. Beda dengan suka yang untuk menikah. Mama juga akan menyayangi Kian. Kita semua akan baik kepada Kian. Yinhan, nanti sore temui Nona Jiang. Dengar tidak? Aku juga mau ikut. Kian tidak boleh ikut. Kondisi Kian tidak baik. Kian perlu istirahat. Kian harus tidur siang dulu. Kian tidur siang ya nyenyak ya. Kami pergi dulu. Aku tahu kamu belum tidur. Ayo bangun. Mau apa? Aja kamu kencan. Yinhan, hari ini bisa makan bersama kamu. Aku sangat senang. HM. Kian juga senang. Nona lu benar-benar seperti anak kecil, sangat imut. Hanya saja, ini kencan berdua kita. Kenapa kamu bawa dia? Kian juga ingin makan bersama Yinhan. Tuan Shen memang pria baik yang perhatian. Sepertinya kabar yang beredar. Bukan tanpa alasan. Yinhan, Kian ingin makan itu. Halo, boleh minta kue lagi satu? Kabar apa? Masa lalu Tuan Shen sendiri. Pastinya kamu lebih tahu, aku juga sangat tahu. Tujuanmu membawanya ke sini adalah untuk menolakku secara tidak langsung. Tapi pernikahan antara keluarga kita sangat penting, bagaimanapun juga. Pertenangan tidak akan dibetakan. Kue boleh diberikan, tapi pria tidak boleh. Kamu. Aku sudah kenyang, silakan kalian makan. Kerjasama yang kamu sebutkan sebelumnya, masih berlaku? Selalu diterima. Kenapa si bodoh ini hari ini begitu diam? Inhan akan menikah dengan kakak yang baru saja itu? Kenapa tidak ingin aku menikah? Inhan hidup bersama orang lain. Tidak ada yang menemani Kian. Kian akan dibully. Tidak akan. Mama bilang, 2 orang harus punya perasaan yang cukup baik. Baru bisa menikah. Dengan kakak yang baru saja itu, ketemu saja berantem. Tidak boleh menikah. Kamu tidak mengerti. Suaranya terlalu kecil, Kian tidak dengar jelas. Tidak bilang apa-apa. Sheninhan, kamu kenapa sih? Lu Kian adalah adik iparmu. Dulu kamu yang memutuskan untuk tidak bersaing. Kamu kenapa sih? Jadi sekarang kita mau kemana? Pulang. Pergi ke kelas. Pak, apakah Anda ayah dari anak ini? Ya. Wah, sekarang jarang ada pria yang mau menemani istri hamil. Ikut kelas persiapan melahirkan. Pak, Anda pasti akan menjadi ayah yang baik. Inhan ayah yang baik. Merawat Kian. Merawat anak Kian. Posisi kucing duduk, gerakan ini bisa sangat membantu bayi. Untuk mencapai posisi terbaik untuk melahirkan, ibu hamil dan suami. Duduk bersila berhadapan, saat menarik napas telapak tangan saling mendorong. Lalu angkat ke atas. Dada saling mendekat.
Saat menghembuskan napas, jari-jari saling mengait. Punggung sedikit melengkung ke belakang. Siku ditarik ke belakang. Tarik napas maju ke atas, hembuskan napas ke belakang. Baik, kelas hari ini sampai di sini saja. Ibu hamil dan ayah bisa latihan sendiri di rumah. Lakukan 10 kali setiap sesi. Inhan dan Kian-Kian pulang latihan. Jangan pikirkan, tidak mau. Baiklah, baiklah. Dilakukan. Buku dongeng ini semua saya beli, kirim ke rumah tua keluarga Shen. Penulis buku itu, undang dia untuk menulis 20 buku lagi untuk kami. Boneka, panda kecil. Semua mainan di dinding ini saya mau. Suruh kantor pusat mengirimkannya langsung dari Italia. Saya mau sekarang, baik. Helikopter akan dikirimkan secepatnya untuk Anda. APA? Pembukuan perusahaan bermasalah? Ibu Kian-Kian akan urus sesuatu. Inhan akan menjemput menanti, tangga di sini. Jangan pergi kemana-mana. Lu Kian-Kian, lama tidak bertemu. Aku peringatkan kamu, jauhi Shen Yinhan. Kenapa? Jangan pura-pura, sekarang aku adalah tunangan Yinhan. Kami akan segera menikah. Kamu hanya beban bagi Yinhan. Beban bagi seluruh keluarga Shen, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu pura-pura gila hanya untuk mendekati Yinhan. Aku sarankan kamu berhenti sekarang juga. Kian-Kian tidak. Oh ya, hati-hati dengan bayi di perutmu ini. Kalau suatu hari hilang, mimpimu menjadi ratu. Akan hancur. Nona Jiang. Yinhan, aku. Jiang Yusui, kalau kamu masih bicara sembarangan, aku akan membatalkan pertunangan sekarang juga. Yinhan, kamu gila? Mau mengorbankan kerjasama kedua keluarga untuk orang gila ini? Berdasarkan situasi ini. Sejauh yang aku tahu, keluarga Jiang sedang mengalami krisis keuangan, kan? Dalam kondisi seperti ini, keluarga Shen juga harus mempertimbangkan. Apakah pernikahan politik ini masih perlu? Shen Yinhan, kamu mau membatalkan pertunangan? Jangan pikir aku tidak tahu. Lu kamu mencoba Shen, tapi adikmu lebih dulu mendapatkannya. Sekarang bagus. Dia jadi gila. Kamu pikir kamu punya kesempatan? Menurutku dia pura-pura gila. Yang benar-benar gila adalah kamu. Jiang Yusui, kalau kamu masih bicara lagi, aku tidak segan membuat keluarga Jiang bangkrut sekarang juga. Nona Lu, aku meremehkanmu. Setelah menggoda adiknya, sekarang menggoda kakaknya. Dasar tidak tahu malu, kamu pantas? Apa aku belum memperingatkanmu? Pertunangan kedua keluarga ini, pada akhirnya lebih banyak untungnya. Sekarang kamu mau membatalkannya, kamu juga jangan berharap baik-baik saja. Urusan pertunangan akan aku bicarakan dengan bos Jiang lain waktu. Bicarakan langsung. Sekarang kamu bisa pergi. Baik. Kalian tunggu saja. Ada apa? Inhan Kian-Kian, kan? Selalu merepotkanmu. Masa sih, nona kedua? Dia justru sumber kebahagiaan kami. Sedih. Kian-Kian benci kakak Swear. Jangan menikah dengan kakak Swear, ya? Kamu belum mengerti urusan orang dewasa. Nona Jiang bilang, kalian berencana mengumumkan kabar pertunangan di pesta ulang tahun Pak Jiang. Bawa Chan Chan Aikit, ya. Aku tidak tenang meninggalkannya sendirian di rumah. Bu, buat apa aku bawa dia? Mau main kemana? Ajak Kian-Kian makan enak. Asyik. Kian-Kian mau ikut. Baik, ayo pergi. Putriku memang cantik. Iya, Sue-Sue paling cantik. Pesta ulang tahun sebentar lagi dimulai. Keluarga Shen kok belum datang? Swear, telepon saja tanyakan. Yinhan sudah sampai mana? Baik, ayah. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Tidak diangkat.
Siapa itu? Cantik banget. Jangan melirik-lirik. Apa yang sudah kukatakan sebelumnya? Kamu lupa? Kian tidak lupa. Kian tidak melirik-lirik. Jangan jauh dari Yin Han sedetik pun. Jangan makan yang diberikan orang lain. Hanya makan yang diberikan Yin Han. Ini kan istri kedua Shen? Kelihatannya biasa saja. Jauh dibandingkan Sue Er kita. Anjing kucing macam apa berani bandingkan dengan aku? Salah, tidak layak mengikat sepatu Sue Er kita. Wanita berani mirbat inhan diriku, kamu sudah tamat. Yinhan, aku sudah introspeksi. Nona Lu adalah istri Shen Er Shao, juga adik iparku nantinya. Aku harus menghormatinya. Semoga benar begitu maksudmu. Adik ipar. Aku salah sebelumnya, maukah kamu memaafkanku? Maaf Kian menerima. Etangku. Wanita hamil tidak bisa minum. Aku lupa kalau ibu hamil tidak boleh minum alkohol, maaf ya. Harap Nona Jiang jangan lupa. Ini adik iparmu. Chan lapar ya? Ada yang ingin dimakan? Atau ada menu yang ingin dipesan? Bisa juga pesan khusus untuk Kian. Kian boleh makan ini? Ini kaviar sturgeon putih, 1 kotak harganya sampai jutaan. Sangat langka dan nilai gizinya sangat tinggi. Pesan apa yang Kian ingin makan? Silahkan pesan. Oke. Yinhan dia alergi seafood, tidak bisa makan seafood. Ini bukan pesanan untukmu. Inhan Schwer allergy seafood. Wajar kalau agak menolak seafood. Kemudian Schwer sebentar lagi akan bertunangan. Jangan karena hal kecil merusak hubungan. Bertunangan. Ia bertunangan, Yinhan akan ada yang menemani. Kalau begitu Yin Han masih bisa bermain dengan Kian? Tentu tidak boleh, kamu dan Yinhan adalah paman dan bibi. Kami suami istri, kalian tidak bisa hidup bersama. Aduh adik ipar, aku hari ini sudah khusus. Minta maaf padamu, kamu juga sudah menerima. Kenapa masih sengaja mengacau? Yinhan kamu diam saja melihat. Adik iparmu mengganggu tunanganmu? Kian tidak mengacau. Air itu dia sendiri yang menumpahkan. Kian tidak menumpahkan. Adik ipar tidak bisa karena diri sendiri. Ayo sah. Lalu menyalahkanku, siapa yang mau menyiram diri sendiri sampai basah? Kian benar-benar tidak. Yinhan aku tunanganmu. Kamu harus percaya padaku. Nona Jiang, IQ adik ipar sekarang. Hanya 5 tahun, apakah anak kecil bisa berbohong? Tapi aku tidak bisa jamin, apakah orang dewasa bisa atau tidak. Apa maksudmu? Bicaralah berdua. Katakan, jika tante tahu, masa lalu kamu dan Lu Kian, apakah masih berpikir, kamu siap hari Chen ini? Itu adalah tanggung jawab sebagai kakak yang baik? Kamu mengancamku. Tuan Muda Shen, aku tidak berani. Cuma hari ini kan, pesta ulang tahun ayahku. Aku cuma mau kamu jalankan tugas sebagai tunangan dengan baik. Dari mana foto ini? Kamu tak perlu tahu dari mana foto ini berasal. Yang perlu kamu khawatirkan sekarang adalah kemana foto ini akan pergi. Kalau aku cuma kirim ke tante, itu cuma konflik keluarga biasa. Tapi kalau aku kirim ke media, itu akan jadi bom waktu yang bisa bikin harga saham keluarga Shen anjlok. Aku bersikap jujur, tak ada yang perlu ditakutkan. Yang ditakutkan justru omongan orang, Tuan Muda Shen. Yinhan, konsekuensi jadi penerus perusahaan adalah utamakan kepentingan keluarga dalam segala hal, paham? Iya, Bu. Ibu tidak melarangmu pacaran dengan orang yang kamu suka, tapi hanya pernikahan politik yang bisa bikin posisi bisnis kita lebih kuat. Kamu dan Sing Sing sama saja. Kalau aku setuju nikah politik, apa Sing Sing bisa? Mengejar kebahagiaannya sendiri? Kalau kamu mau berkorban untuk adikmu, itu bagus.
Aku akan kirim Sing-Sing ke cabang untuk belajar. Setelah kamu menikah, kamu jadi direktur utama perusahaan. Baik, Bu. Makasih, Kak. Makasih sudah mengalah demi aku dan Kian-Kian. Qian-Qian, kenapa? Yinhan, cepat lihat. Qian-Qian, kenapa? Sakit perut. Yinhan, tolong Kian-Kian. Kian-Kian sudah baik kan? Ini karena rahim membesar akibat kehamilan. Sakit itu normal, istirahat sebentar akan membaik. Baiklah, Qian-Qian. Kamu duduk istirahat di sini, Yinhan temani kamu. Aku telepon supir, nanti kita pulang, ya? Masih ada yang tidak nyaman? Hari ini agak capek. Duduk sebentar akan membaik. Kalau tidak enak badan, langsung bilang ya. Lihat saya berdoa to you. Mau merayu Boston lagi. Bikin kesal, kasihan suwe-suwe. Lihat kelakuan mereka, siapa sangka. Kakak dan adik ipar, kayak suami istri. Aku ambilkan makanan untukmu. Ya ampun, maaf ya adik ipar, aku tidak sengaja. Yinhan beli yang kotor tidak boleh. Ini noda anggur, tidak bisa dibersihkan. Aku akan antar kamu ke kamar. Kita urus di sana. Yinhan. Ke belakang dulu. Ayah ada hal yang mau dibicarakan denganmu. Ada APA? Ayah, aku tidak sengaja menumpahkan anggur ke baju adik ipar. Aku mau antar dia ke kamar untuk membersihkannya. Yinhan, Shwaer dan Nona Lu. Kalian sama-sama perempuan, lebih mudah kalian ganti baju bersama. Baik, Kian-Kian akan segera kembali. Jangan khawatir. Aduh. Aduh, sakit sekali. Sayang, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Aduh. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Berlagak lemah seperti ini, mau merayu siapa? Mau menggoda siapa? Tidak. Kian-Kian tidak. Aduh. Shwe-shwe. Dia masih mengandung. Anak keluarga Shen, kalau kita lakukan ini, apa tidak apa-apa? Aku ingin menghilangkan. Kendangnya. Anakku. Yang akan menjadi anak sulung keluarga Shen. Sayang, sekarang juga aku akan mengeluarkan kandunganmu dan memberikannya ke anjing. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa merayu Yinhan lagi. Jangan sakiti bayi, Yinhan. Aku mau cari Yinhan. Aduh. Ganti baju kau lama sekali. Lu Kian-Kian. Itu Shen Shao, bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Kalian jaga dia di sini, aku akan hadapi Yinhan. Jiang Yusue, Lu Kian-Kian di mana? Kenapa buru-buru? Apa aku akan memakannya? Begitu? Jiang Yusue, ini peringatan terakhirku. Lu Kian-Kian mengandung. Satu-satunya keturunan adikku. Kalau ada apa-apa dengan mereka, aku akan libatkan seluruh keluarga Jiang. Shen Yinhan, kamu. Siapa tahu itu anak adikmu atau anakmu? Terakhir kali aku tanya. Lu Kian-Kian di mana? Di ruang istirahat member. Tolong.
Lu kian-kian minggir. Yin Han. Asisten Song. Bawa orang ini pergi. Panggil orang. Shen Yinhan, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Berani sekali kalian memperlakukanku seperti ini. Lepaskan aku. Asisten Song pulang, panggil dokter. Baik. Berani sekali kalian memperlakukanku seperti ini. Tolong aku. Chan, jangan bergerak. Boss Shen, luka Naonya merah. Sudah tidak masalah, luka di dahi. Sudah dibalut, bayinya juga sehat. Zhang Yushui ini. Biasanya terlihat baik, ternyata orang seperti ini. Asisten Song, bawa orang itu masuk. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? APA? Keluarga Shen mau melindungi orang bodoh ini? Untuk melawanku? Aku adalah putri tunggal grup Jiang. Aku sudah memperingatkanmu. Kalau kamu cari masalah, aku akan mengabulkan. Apa yang kamu lakukan? Mata ganti mata. Kalau kamu belum minta maaf pada Lukian sekarang, aku bisa pertimbangkan membiarkanmu. Kamu mau aku minta maaf padanya? Shen Yinhan, kamu sangat peduli padanya, Lu Qianqian. Jangan-jangan kamu mau menikahinya? Bibi belum tahu kan? Anak sulungmu ini sudah lama mengincar adik iparnya. Siapa lagi yang merancang kecelakaan adikmu? Hahaha. Kalian benar-benar keluarga sendiri saling serang. Apa yang kamu omongkan? Perjodohan kita batal. Panggil orang. Buang dia keluar. Lepaskan. Shen Yinhan, kamu akan menyesal. Tugasmu selesai dengan baik. Kamu mau apa? Wajah secantik ini. Shen Yinhan. Kenapa tidak tahu menghargai? Apa yang kamu inginkan? Membantumu menjadi menantu keluarga Shen. Bagaimana caranya? Jangan lupa, aku juga anak keluarga Shen. Anak badak berani mengaku keluarga Shen? Anak penjudi seperti kamu berani menghinaku? Sejauh yang saya tahu, grup Jiang sudah bangkrut kan? Katakan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ada orang gila. Lari cepat. Nyonya muda, minumlah sup. Ini sup bergizi yang baru saya masak. Bagus untuk anak. Terima kasih, Bu Zhang. Kian-Kian sudah habis minum. Kian-Kian ngantuk. Kian-Kian mau tidur. Nyonya muda. Nona Zhang. Tuan muda dan Nyonya sudah tidur. Lu Chen mana? Dia sudah pingsan di sofa. Orangnya sudah saya bawa ke gudang. Sebaiknya kamu cepat, kalau tidak saya tidak bisa jamin. Berapa lama lagi dia bisa bertahan?
Kamu pura-pura hila, ketajahannya? Aku ingin tahu sampai kapan kamu akan berpura-pura. Ah. Lu Kian. Asisten Song. Tuan Muda. Nyonya mudah hilang. Segera blokir kota Yunhai, cari dia. Sayap. Kamu tahu tidak, betapa sulitnya aku mendapatkannya. Status sebagai tunangan Yinhan. Sekarang dia ingin memutuskan pertunangan. Aku tidak bisa dapat, kamu juga jangan harap bisa. Sakit. Kian sakit. Benar-benar pandai berpura-pura. Mirmanmu, tidak heran bisa membuat mereka berdua tergila-gila. Kian mau pulang. Kian mau cari Yinhan. Kurasa Sheninhan juga suka yang seperti kamu. Suka dengan si imut yang sudah dipakai orang. Melihatmu yang menyedihkan ini, aku jadi agak kasihan. Jangan mendekat. Jangan pukul Kian. Kian akan patuh. Berhenti. Kalian, serang. Cepat halangi dia. Sheninhan, jika kamu berani maju satu langkah lagi, aku akan membuat Lu Chen berlumuran darah. Mandar. Jiang Yusui, kamu hanya butuh uang, kan? Berapapun akan kuberikan. Sheninhan, sampai sekarang kamu masih belum mengerti? Sekarang ini bukan masalah uang lagi, tapi aku tidak rela. Kenapa? Kamu dan adikmu langsung jatuh cinta padanya. Aku? Aku memang tidak sebaik dia? Jiang Yusui. Jangan jadikan aku alasan untuk tindakanmu yang licik. Aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. Aku akan mengirimnya ke alam baka sekarang. Bibi Zhang. Kamu pikir dengan menyuap Bibi Zhang, semuanya akan berjalan mulus? Bibi Zhang, aku menyarankanmu untuk mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa bicara selamanya. Aku akan bicara. Dia yang menyuruhku meracuni nyonya kedua. Shen Yinhan. Yang membenci keluarga Shen bukan hanya aku. Kamu pikir kamu bisa tenang-tenang saja? Mau menculik Lu Kian dari keluarga Shen? Tidak semudah itu. Siapa komplotanmu? Seluruh anggota keluarga Shen. Semuanya adalah mata-mataku. Bunuh saja mereka semua. Habisi sampai tuntas. Kamu? Yinhan, lepaskan dia. Tuan Muda. Bagaimana dengan mereka ini? Biarkan Jiang Yusui hidup. Periksa ponselnya, selidiki sampai tuntas. Baik. Cepat periksa dia. Halo, Bu. Aku sekarang di rumah sakit. Kian pingsan. Serahkan semuanya pada asisten Song. Kamu sekarang juga datang ke perusahaan. Yinhan, aku harap kamu tetap memperhatikan batasanmu dengan adik iparmu. Aku mengerti, Bu. Sekarang juga pulang. Bu, kamu mencari aku? Sejed. Ini, Tuan Shen, pagi ini kami menerima flash disk laporan anonim. Isinya mengatakan kamu menggunakan akun cabang kedua untuk pencucian uang. Dananya cocok dengan proyek luar negeri yang dikelola almarhum adikmu. Kebetulan sekali, setelah adikmu meninggal, dana yang dia kelola mengalir ke rekening pribadimu. Yinhan, jelaskan. Ibu. Apa Ibu curiga aku yang membahayakan Fei Xing? Tuan Shen, jangan sembarangan bicara. Karena ini menyangkut hal penting, Ibu buru-buru memanggilmu pulang. Juga untuk segera mencari kebenaran. Ini laporan keuangan cabang Fei Xing. Selama 3 tahun terakhir, 3 bulan sebelum kejadian. Semua aliran dana ada tanda tangannya sendiri. Tuan Shen, tanda tangan juga bisa dipalsukan. Selain itu kami juga menemukan ini.
di dalam flash disk. Ebio, Yinhan, ini kamu? Asisten Song. Sepertinya aku ingat semuanya. Yinhan, ini kamu? Orang di foto ini memang aku. Dulu aku dan Facing. Sama-sama menyukai Kian-Kian, tapi ibu bilang, penerus grup harus menikah untuk aliansi. Jika antara aku dan Facing, harus ada yang mengorbankan hak bahagia. Aku harap itu aku. Yinhan, bagaimanapun juga kamu tidak boleh. Tuan, petunjuk tentang Lanin si adik kedua sudah ditemukan. Kami menemukan catatan komunikasi di ponsel Nona Jiang dengan nomor luar negeri. Nomor ini adalah perusahaan mitra untuk pesanan terakhir cabang sebelum kejadian menimpa Facing. Lanjutkan. Ibu, jangan-jangan hal ini juga ada hubungannya dengan Nona Jiang. Kami melacak seorang pria berbaju hitam melalui rekaman CCTV di gang. Sekarang kami sudah milik orang untuk mengejarnya. Cepat lakukan, semakin cepat semakin baik, harus ketemu. Pelaku pembunuhan Facing. Ya Ibu, lahat lakitin tuan ini. Maaf Xiaoming, lihat. Ini semua urusan keluarga kami, memerlukan. Xiaoming, kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Ini kewajibanku. Pelaku pembunuhan Shen Facing belum juga ditemukan. Bagaimana cara mereka bekerja? Nyonya kedua, waktunya disuntik. Hari ini ganti shift malam. Suster Zhang mana? Dia cuti dadakan, ini obat baru untuk menjaga kehamilan. Bisa ukur suhu dulu? Aku agak kedinginan. Setelah disuntik, nggak akan kedinginan lagi. Nona Jiang, sebelum pura-pura jadi suster, seharusnya kamu riset dulu. Mana ada suster pakai sepatu hak tinggi? Wanita ini, memang pura-pura bodoh. Tapi sayang tebakanmu salah, aku sudah pasang. Bom di bawah tempat tidurmu. Nona Jiang, rencananya mau mati bersama aku ya? Betul, keuntungan yang tidak bisa didapat keluarga Jiang. Kamu juga jangan harap bisa dapat. Siapa yang menyuruhmu datang? Sekarang masih perlu tanya itu? Setidaknya biar aku mengerti. Setelah pesta itu, Pak Jiang tua langsung diculik ya? Ini gambar 3 orang kecil, tertulis ayah. Bayar hutang baru pulang. Adikmu yang gambar ya? Kian-Kian, aku dan kamu tidak ada permusuhan. Aku juga tidak ingin menyakitimu, tapi maafkan aku. Aku juga tidak punya pilihan. Anggap saja aku yang mengkhianatimu. Sebenarnya apa yang terjadi? Katakan padaku. Mungkin aku masih bisa membantumu. Ayahku di luar, punya hutang judi 80 juta. Mereka memaksaku, kalau aku tidak. Menyuruh permintaan mereka. Mereka akan membunuh ayahku. Dan menghancurkan keluarga Jiang. Jadi mereka menyuruhmu untuk mencelakaiku? Target mereka bukan kamu. Tapi seluruh keluarga Shen. Pagi ini, adikku juga diculik. Kalau aku tidak menuruti apa yang mereka katakan, adikku akan... Siapa mereka? Qian. Aku juga tidak ingin menyakitimu, tapi aku tidak bisa mengabaikan. Keselamatan keluargaku. Nona Jiang, tenang saja. Shen Group bisa membantumu menyelesaikan hutang ayahmu dan mengatasi krisis ini. Tapi katakan dulu, siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Mereka memberiku rencana detail. Menyuruhku pakai bom ini untuk mengalihkan keamanan keluarga Shen, supaya bisa menyerang Shen Yinhan. Cepat selamatkan Shen Yinhan. Bu, urusan perusahaan sudah selesai. Yinhan, syukurlah kamu baik-baik saja. Kian-Kian, kenapa kamu datang? Aku hampir mengira kamu akan mati.
Jiang Yusue. Kamu datang tepat waktu, aku mau tanya. Apa hubunganmu dengan kematian Fei Xing? Katakan, kematian Facing. Apa hubunganmu dengan itu? Aku tidak tahu, aku tidak punya dendam dengan Shen Ershao. Kenapa aku harus mencelakakannya? Kami menemukan catatan komunikasimu dengan nomor luar negeri. Nomor ini adalah perusahaan mitra terakhir. Cabang perusahaan sebelum Fei Xing Shao Ye meninggal. Apalagi yang mau kamu bantah? Ini tidak mungkin, ini jelas telepon penagih utang. Bagaimana bisa? Nyonya. Aku sudah melakukan semua yang kamu perintahkan. Sekarang bisa gunakan uang Shen Group untuk menyelamatkan ayahku, kan? Jangan buru-buru. Katakan. Kalau kamu tiba-tiba mengkhianatiku di tengah jalan. Tenang, selama keluargaku selamat. Aku rela melakukan apapun. Bagus. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin keselamatan kakek Jiang. Nyonya, berdasarkan flash disk dan informasi dari asisten Song, kami sudah menemukan pria berbaju hitam waktu itu. Bawa dia ke sini. Kamu yang membunuh Xing Xingku. Tidak, bukan aku, dia yang menyuruhku melakukannya. Jiang Yusue, katakan padaku. Apakah kamu yang bertanggung jawab atas kematian Xing Xing? Berulang kali mencoba membunuh keluarga kami. Hari ini kita selesaikan di sini. Asisten Song. Nona Jiang, katanya kamu membenci karena cinta. Gagal menikah dengan Ershao, lalu menikah dengan Dashao. Tapi kamu tidak boleh sejahat ini. Kamu, Membantumu menjadi menantu keluarga Shen. bagaimana caranya? Jangan lupa, aku juga anak keluarga Shen. Anak pelayan, pantaskah disebut keluarga Shen? Kamu anak seorang penjudi, berani-beraninya menuduhku. Sepengetahuanku, grup Jiang sudah bangkrut. Katakan. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Nona Jiang. Kamu tidak perlu menanggung dosa Shen Xiaoming. Menanggung dosa? Setelah pesta ulang tahun Nona Jiang. Siapa kamu dengan Shen Xiaoming? Semua ku dengar. Shen, tolong aku. Ini semua perbuatan Shen Xiaoming. Shen Xiaoming yang menyuruhku. Dia bilang, kalau tidak menuruti perintahnya, dia akan membunuhku. Bawa mereka semua pergi. Jangan. Chen, tolong aku. Chen, bantu aku. Maaf ya. Pembunuhanmu gagal, fitnahanmu juga tidak terbukti. Kalau tidak salah ingat, di depan rumah Shen pasti ada CCTV. Asisten Song, tolong periksa. Baik. Istri kedua. Maksudku istri pertama. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti? Aku ingat jelas siapa pembunuh suamiku. Aku ingat, kamu selalu memakai bros ini, kan? Kamu. Dan pria berotot yang menyeretku ke gudang. Serta pria berbaju hitam yang membunuh suamiku di tubuhmu. Semua ada totem yang sama persis. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Nyonya, rekaman CCTV gudang sudah ditemukan. Apa maumu sebenarnya? Membantumu menjadi menantu keluarga Shen. Bagaimana caranya? Jangan lupa. Aku juga anak keluarga Shen. Apa maksudmu? Kamu juga anak keluarga Shen. Apa maksudmu? Aku juga anak keluarga Shen? Li Yuzhen. Aku bukan anak pelayanmu. Tapi anak haram tuan rumah. Hanya saja, sejak kecil dirawat di rumahmu. Diperlakukan seperti anjing. Aku tidak ada bedanya dengan kedua anakmu. Kenapa mereka bisa hidup enak, menikmati segalanya? Sementara aku seperti anjing liar, dibuang begitu saja.
Zhao Ming, keluarga Shen, apa yang salah kami lakukan padamu? Ibumu, Wang Ma, meninggal saat melahirkanmu. Aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Memberimu makan, minum, bahkan membiayaimu kuliah. Setelah lulus, aku bahkan menempatkanmu di perusahaan Shen. Di mana kami merugikanmu? Kau ingin membunuh Xing Xing? Tidak merugikan? Saat aku kecil dan dibully, di mana kalian? Saat aku tidak bisa bayar uang sekolah dan asrama, di mana kalian? Kalau bukan karena temanku, aku sudah mati sejak lama. Sudah. Ini bukan alasan untuk membunuh. Membunuh perlu alasan? Baiklah. Akan kuberikan alasan untuk membunuh. Aku bekerja keras tanpa mengeluh sampai sekarang. Apa aku dapat imbalan yang layak? Tidak. Sementara dia dan kedua anaknya, yang tidak lebih baik dariku, kenapa? Mereka bisa hidup enak? Dia pantas mati. Aku tidak hanya akan membunuhnya, tapi juga kalian semua. Akan kubunuh semuanya. Pergi. Jangan mendekat. Bantuan. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Semua harus mati. Inhan Qian. Kamu tidak apa-apa? Kian. Kamu sudah pulih. Kalau begitu, Kian, tidak akan pernah jadi milikku lagi. Ada apa? Hari ini ada kelas prenatal, ibu menyuruhku menemanimu. Tidak apa-apa. Aku terluka, kebetulan harus ganti perban, sekalian saja. Maaf merepotkanmu. Sekarang, kita akan belajar metode stimulasi sentuhan untuk janin. Ayah, letakkan tanganmu di perut. Stimulasi sentuhan sebaiknya dilakukan setiap malam, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dengan lembut. Sekarang giliran ayah. Ayah bisa sambil mengelus. Sambil berbicara dengan bayi, untuk memperkuat ikatan antara orang tua dan anak, misalnya dengan, anak-anak, ayo kita senam bersama. Aku ayahmu, mari kita senam bersama. Bagus. Inhan. Kamu akan menjadi ayah yang baik. Kamu seharusnya punya anak sendiri. Anak Xing adalah anakku. Kamu akan menjadi paman yang baik. Hari ini lancar? Kata dokter bagaimana? Cukup lancar, janinnya sehat semua. Lekemu? Juga lancar, tidak kena tulang. Kian kelihatannya kok sepertinya tidak begitu senang. Tidak, Bu. Aku cuma agak lelah. Aku tidur dulu. Baik, Qian, selamat malam. Bu. Ayah. Yang kamu bilang waktu itu, calon yang bagus. Kapan bisa ketemu? Wah, bagus sekali. Kamu selalu bilang tidak mau. Kukira kamu tidak tertarik. Ketemu, sekarang juga ketemu. Iya. Kalau begitu, Kian bukan lagi milikku. Aku, ayahmu. Cari aku larut malam begini, ada apa? Aku ke ruang kerja urus sesuatu. Kencannya lancar. Terima kasih. Kalian dengar belum? Tadi Tuan Muda bawa Nyonya Muda ikut kelas prenatal. Orang kaya memang suka cari sensasi, ya kan? Anak Nyonya Muda kedua ini sebenarnya kakaknya.
Atau adiknya? Siapa yang mengizinkan kalian membicarakan tuan rumah? Kalau masih ada next time, kalian dipecat. Ya. Hello, Taunt. Wan Roya? Kamu dan Inhan duduk saja ngobrol. Nenek-nenek seperti saya tidak usah ganggu kalian. Halo, katamu juga alumni Universitas Ibu Kota? Kalau begitu, kamu senior saya. Iya. Tapi, baru-baru ini soal skandalmu dengan adik iparmu. Saya juga dengga. Apa maksudmu? Saya percaya kamu, orang baik sepertimu. Pasti tidak mungkin main-main dengan wanita lisik seperti lo. Jalani hubungan tidak senonoh. Nona Sia, sepertimu juga suka dengar kabar burungnya. Kamu dan Lu Qianqian bahkan belum pernah bertemu. Apalagi mengenalnya. Tapi seenaknya menilai. Menurutmu tidak terlalu sempit dan dangkal? Coba buka sekali saja. Kasih tahu aku jawabannya. Lepaskan prasangka baru bisa meraih cinta sejati. Kamu mau apa? Ini siapa? Ini adik iparku, Lu Qianqian. Halo, aku Xiawan Ruo. Sudah lama dengar namamu. Kalau tidak ada urusan lain. Sebentar lagi aku mau nonton film dengan Nona Sia. Selamat berkencan. Maaf Tuan Shen, tadi bicara begitu tentang kalian berdua. Aku kurang ajar, nanti. Kita mau nonton film apa? Bebas. Qianqian tahu tidak, selama bertahun-tahun ini. Takdir membawamu kembali ke sisiku, hanya saja. Jauh darimu berarti jauh dari penderitaan, dekat denganmu berarti dekat dengan kebahagiaan. Qianqian mau makan itu. Q boleh. Tapi cowok tidak boleh. Lu Qianqian sadar dong. Jangan dikendalikan hormon kehamilan. Ini bukan suka. Bahkan kalau suka juga percuma. Memang tidak mungkin. Kamu kok datang? Mau nonton film apa? Kok balik? Nona Sia mana? Aku sudah jelaskan padanya. Jelaskan apa? Kamu sengaja datang ke kafe cari aku? Enggak. Kebetulan lewat. Kebetulan lewat. Ya sudah. Jangan pergi dong. Terus kamu mau nonton apa? Aku nonton yang sama dengan Nona Sia. Kalau Nona Sia mau nonton film dewasa gimana? Ya sudah, aku nonton kartun sama bayi aja. Nggak boleh. Aku juga umur 3 tahun, suka nonton kartun. Ayo Qianqian, makan banyak-banyak. Kebetulan kemarin dokter bilang. Qianqian beberapa waktu ini. Harus banyak makan sayur. Inhan, bagaimana hubunganmu dengan Nona Sia? Bagaimana kabarnya belakangan ini? Baik-baik saja. Ada apa? Benarkah? Tapi Nona Sia sudah mengadu padaku. Hah? Mungkin aku terlalu sibuk belakangan ini, jadi mengabaikannya. Kamu juga sudah tidak muda lagi, cepat atau lambat harus menikah. Kalau merasa cocok, cepat-cepat diputuskan saja. Qian, hubunganmu dengan Inhan belakangan ini agak terlalu dekat, ya? Aku lihat kalian berdua akur sekali. Bu, kan ibu yang bilang agar aku lebih memperhatikan Qianqian. Aku menyuruhmu sebagai kakak untuk lebih memperhatikan adik ipar. Tapi kalian tetap harus menjaga batas. Bu, aku. Ada APA?
Aku sudah kenyang. Kamu pikir, berapa lama kita bisa menyembunyikan hubungan rahasia ini? Tenang saja, saat aku menemukan kesempatan yang tepat. Aku akan jelaskan semuanya pada ibu. Aduh, rasanya aneh sekali, seperti pacaran di usia dini. Kalau begitu, Nona Lucy gadis nakal. Ayo kita main permainan. Berpura-pura ketahuan orang tua, lihat bagaimana reaksi kita. Baik, aku duluan. Kalian berdua sedang apa? Sejak kapan bersama? Paman dan Bibi, kami baru saja bersama belakangan ini. Kami takut kalian tidak setuju, jadi belum memberitahu. Kenapa takut kami tidak setuju? Kalian pikir ini cocok? Kami merasa sangat cocok, kami saling mencintai. Dan berusaha untuk satu sama lain. Kami juga akan menghargai pendapat kalian, jadi kami harap kalian bisa memberi kami kesempatan. Aku rela melakukan apa saja demi bisa terus bersamamu. Inhan, seharian sibuk, capek tidak? Denganmu di sampingku, capek pun terasa ringan. Kau punya ketenangan pikiran di rumah. Kalian sedang apa? Bu, kamu bagaimana ibu bisa datang? Ternyata desas-desus di luar itu benar. Shen Yinhan, aku sudah berulang kali menekankan agar kamu menjaga batas. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Bu, Lu Qian adalah pacarku. Kami sudah bersama cukup lama, hanya saja belum memberitahumu. Ini salah kami. Kamu berani bilang, aku tidak berani dengar. Tidak, aku sama sekali tidak setuju. Bagaimana kamu bisa membenarkan diri di hadapan arwah adikmu? Maaf, ini semua salahku. Ibu, kami benar-benar saling mencintai. Cinta? Di keluarga seperti kita, cinta bisa dijadikan makan? Aku beritahu kamu, selama aku masih ada, keluarga Shen, tidak boleh ada aib seperti ini. Perutku. Qian, kamu tidak apa-apa? Asisten Song, cepat, bawa ke rumah sakit. Ini bagaimana? Aku tadi bicara terlalu keras. Ini semua salahku. Ibu hamil melahirkan prematur, bayi dan ibunya dalam kondisi berbahaya. Perlu operasi segera. Siapa yang akan menandatangani? Aku yang akan menandatangani. Bagaimana keadaannya? Untungnya dibawa tepat waktu, ibu dan bayi selamat. Bagus sekali. Sing-sing di alam baka juga bisa tenang sekarang. Hanya saja istri sulit melahirkan, nyaris tidak selamat. Masa nifas harus 1,5 bulan, rawat dengan baik. Bawa dia ke kamar VIP, rawat dengan baik. Bayinya lucu sekali. Mirip sekali dengan Sing-Sing saat baru lahir. Sekarang kita bisa memberikan jawaban kepada Sing-Sing. Ya. Sangat mirip dengan adik. Kamu sudah bangun. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Terima kasih. Inhan, ibu benar. Kamu adalah penerus keluarga. Segala sesuatu tentangmu harus mengutamakan kepentingan keluarga. Qian. Aku menyukaimu. Dari awal sampai akhir, aku selalu menyukaimu. Maaf. Sudahlah. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Apapun pilihanmu.
Aku akan menghargaimu. Aku akan keluar sebentar. Ibu, Inhan, aku akan katakan sekali lagi. Bagaimanapun juga, Kian adalah istri adikmu. Ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. aku akan menggantikan adik. Menemani Lu Kian. Merawat dia dan anak. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti ini? Kau mau orang luar nanti memandang keluarga Shen seperti apa? Asalkan dia mau. Apa pendapat orang lain, aku tidak peduli. Kau dengar? Siang tadi Shen Shao dan Nyonya Shen bertengkar, katanya Shen Shao mau menikahi istri adiknya sendiri. Membuat Nyonya Shen sangat marah. Baru tahu sekarang? Beberapa hari ini media gosip sudah heboh, aku sudah mengikuti berita ini beberapa hari. Katanya, saham grup Shen turun. Benar atau tidak? Benar-benar wanita pembawa sial. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus pergi darinya. Lu Kian paling takut petir. Harus pergi melihat. Kian. Tidak apa-apa, aku di sini. Cepat keluar. Jangan sampai ibu melihat. Sekarang bahkan peduli padamu pun tidak boleh. Aku tidak ingin karena aku mempengaruhi hubunganmu dengan ibumu. Merawatmu dan anak adalah keputusanku sendiri. Jangan merasa terbebani. Jika kau ingin meninggalkan keluarga Shen, bisa kapan saja. Hanya saja, apapun pilihan yang kau buat, aku akan menjamin hidupmu dan anak di masa depan. Karena tidak bisa membuat pilihan, maka meninggalkan keluarga Shen adalah pilihan terbaikku. Ibu, Shen Yinhan. Selamat tinggal. Nona kedua, sudah waktunya makan. Nyonya, Nona kedua tidak ada, hanya meninggalkan surat. Yinhan. Ibu. Saat kalian membaca surat ini, aku sudah pergi. Di hari-hari mendatang, jangan lagi karena aku timbul kesalahpahaman. Di lain waktu, kita bertemu jika ada jodoh. Lu Kian. Kau akhirnya memilih untuk pergi, ya? Apa kau masih diam saja? Mau benar-benar melihat mereka berdua menjamber di luar? Asisten Song, segera blokir semua transportasi di kota. Cari Lu Kian untukku. Bos Shen baru saja mengirim kabar. Ada seorang wanita dengan bayi mengalami kecelakaan di Jalan Changping. Sepertinya nyonya muda. Apa katamu? Aku segera ke sana. Pak, ke bandara. Aku harus buru-buru naik pesawat. Baik. Kenapa bisa begini? Lu Kian. Bagaimana bisa? Dengar-dengar dia ditabrak, kasihan sekali. Ibu tunggal memang tidak mudah. Tuan, bukan Nyonya muda kejua. Terus cari. Sayap. Shen Yinhan. Selamat tinggal. Tuan, Kami sudah mencari di seluruh kota, tidak menemukan keberadaan nyonya kedua. kalau tidak ada di kota Yunhai, cari di seluruh negeri. Kalau tidak ada di seluruh negeri, cari di seluruh dunia. Ini semua salahku, ibu sudah mengerti. Kalau Xing tahu dia Lansana, pasti ingin Kian bahagia.
Ibu tidak akan mengelanjumu bersama Chen lagi. Dia bahkan belum selesai masa nifas, seorang ibu tunggal. Di luar sana pasti menderita. Pergi cari Chen, ya? Bu, aku rasa aku benar-benar kehilangan Kian-Kian. Tuan Shen, masih belum menemukan kabar apapun tentang nyonya muda kedua. Baik. Kian-Kian. Kamu baik-baik saja? Asisten Song. Bantu aku janji dengan direktur perusahaan ini. Terima kasih Bos Shen atas ketertarikan Anda. Pada proyek kami. Sudah lama tidak bertemu. Kian-Kian. Halo Bos Shen. Ini adalah bahan proyek perusahaan kami. Semoga bisa mendapatkan investasi Anda. Kamu baik-baik saja? Memang berat. Tapi juga berarti. Untuk mencapai tujuan sendiri, lelah pun tak masalah. Kalau kamu, 5 tahun ini, dalam karir, pasti sudah naik level, kan? Tentu saja. Kalau tidak, kita tidak akan bertemu di sini. Nona Lu, silakan lanjutkan presentasi proyekmu. Proyek kami memiliki inovasi yang unik dan prospek pasar yang luas. Dengan teknologi kami dan modal operasi, kami yakin bisa membuka pasar dalam waktu singkat dan menghasilkan keuntungan. Saya lihat target pengguna kalian adalah orang tua baru. Apakah setelah riset pengguna atau berdasarkan pengalaman pribadi? Untuk masalah yang dihadapi, apakah kamu memiliki pemahaman yang mendetail? Mengurus anak memang membahagiakan, terutama bagi ibu tunggal. Kalau begitu, apakah perusahaanmu memilih Shen Group setelah melakukan riset pasar dan analisis data yang mendalam? Atau karena perasaan semata? Aku sadar, sudah 5 tahun. Aku masih sangat mencintaimu. Mama kok lama sekali? Katanya cuma 5 menit. Oh, ternyata Papa. Papa, aku kangen banget. Anak Sing-Sing sudah besar ya? Nak, kamu namanya siapa? Namaku Yeoyu. Kok Papa tidak tahu namaku? Pak. Papa sebelumnya pergi melawan monster. Sampai ingatannya hilang semua. Mama pun ikut hilang. Yeoyu, ceritakan pada Papa, 5 tahun ini. Kamu dan Mama hidup bagaimana? Baik-baik saja, karena Mama adalah mama terhebat. Papa tahu pasti, Mama adalah mama terhebat. Karena ada mama terhebat, maka ada Yeoyu yang hebat juga. Papa ajak Yeoyu nonton film, ya? Ayah, Yeoyu mau nonton kartun. Papa umur 3 tahun, Papa juga mau nonton kartun. Yeoyu mau main claw machine. Suka yang mana? Papa ambilkan. Suka yang ini. Selama ini, hidup sendirian pasti berat, ya? Dia sudah setuju dengan hubungan kita. Apa Mama akhir-akhir ini sehat? Semuanya baik. Selama bertahun-tahun, kami terus mencarimu ke seluruh dunia. Tapi tidak ada kabar tentangmu sama sekali. Inhan, maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Sudah tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Ayo, Yeoyu, ayah akan menangkapnya untukmu. Ayah hebat sekali, langsung bisa menangkap boneka Yeoyu. Yang paling diinginkan. Mau bertemu nenek? Mau.
Yeoyu tidak tahu harus bilang apa. Halo, Bu, Kian-Kian sudah pulang. Kian-Kian, akhirnya kau pulang juga. Cepat masuk. Yeoyu sudah besar sekali. Nenek, Aduh, aku tidak tahu harus menyiapkan apa untuk anak ini. Ini taman bermain pribadi yang Nyonya pesan khusus untuk anak ini. Ini boneka Barbie edisi terbatas global yang Nyonya siapkan untuk anak ini. Ini gaun yang Nyonya pesan dari perancang busana anak pribadi Putri Hati dari Prancis. Untuk anak ini. Yu Saka? Saka. Chan, kau pergi selama 5 tahun. Ibu sangat merindukanmu, tahu? Setelah kau pergi, Inhan ini selalu menyerang sepanjang hari. Ibu tahu. Ini salahku. Dulu seharusnya tidak menentang hubungan kalian. Ibu salah, bisa maafkan ibu? Bu, masa lalu sudah lewat, tidak usah dibicarakan lagi. Baik, coba cicipi. Masih sama dengan rasa yang kau suka dulu? Masih sama. Enak sekali. Terima kasih, Bu. Ibu sudah mengerti, orang yang sudah pergi, kebahagiaan saat ini adalah yang paling penting. Jika Zingzing tahu di alam baka, dia pasti juga ingin kau bahagia. Bu, terima kasih sudah merestui aku dan Yinhan. Apalagi, kita memang sudah satu keluarga. Kian-Kian, setelah kau pergi, aku tidak pernah menyentuh kamarmu, sungguh. Aku bermimpi kau bisa pulang. Yeoyu sangat suka di sini. Yeoyu ingin tinggal di sini selamanya. Yeoyu, ini adalah rumahmu. Tidak pergi lagi, ya? Ya, Inhan, aku mencarimu selama bertahun-tahun, tapi tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana kau bisa menemukan Kian-Kian? Mungkin karena orang yang tepat. Selalu akan muncul di masa depanmu. Yue, di taman belakang rumah nenek ada seluncuran yang sangat besar. Kamu mau lihat? Mel. Ayo, nenek ajak kamu pergi. MA, ini apa? Mungkin Mama merasa. Yeoyu kesepian sendirian. Ingin punya adik untuk temani. Kalau semua sudah siap, kita bisa foto keluarga bersama. 3, 2. Ceria. Keluarga berempat yang bahagia sekali. Bukan keluarga berempat. Aku akan jadi ayah. Yeoyu akan jadi kakak.